Aku malah kemarin tuh ke orang pinter, ke temennya salah satu abangku kan. Aku pikir kok aku selama pengobatan malah semakin parah ya efeknya gitu kan. Kayak nggak sembuh-sembuh, maksudnya nggak sembuh-sembuhnya tuh kok begini-gini aja. Malah BB-ku malah makin turun gitu, bukannya naik malah turun gitu kan. Terus kalau keluarga mantan suami tuh dulu malah menghindar, jauh. Kayak takut, seakan-akan tuh aku kayak kena COVID gitu kak. Malah menghindar, ngejauh gitu kan. Kayak, Ra, kamu pakai masker sih, kayak gitu. Takut kamu nularin, kayak gitu. Takut aku nularin ke anak, kayak aku bawa anak nih ke rumah. Kayak ngapain sih Ra gitu bawa anak ke rumah? Kamu tuh lagi sakit, jangan deket-deket sama anak kamu, kayak gitu. Sampai halusinasi kayak takut M gitu. Maksudnya takut mati gitu. Sampai halusinasinya tuh jalan pengobatan 4 bulan. Suami aku menceraikan aku. Mungkin pikiran dia aku sakit, udah nggak bisa ngelayanin dia kali gitu ya kak. Jadi iya, yang pertama pasti soal anak ya. Soalnya kan pengen balik lagi kayak dulu kerja gitu kan, gak bisa aktivitas kayak awal-awal yang sebelum kena TB gitu kan. Soalnya kan aku di rumah tuh anaknya yang gesit gitu loh kak. Kayak aku all shop juga kan. Terus kedua aku ALS extension juga sambil jaga anak gitu kan. Jadi pas aku sakit, aku motivasinya ya kayak ya udahlah gitu, kayak gue harus bangkit nih gitu, gue harus kerja gitu. Soalnya emang susah kak, perusahaan lain kayak nerima karyawan tuh yang udah punya riwayat sakit paru-paru tuh jarang ada, jadi susah juga kan. Jadi pas kemarin aku sembuh gitu kan, aku ada modal, yaudah aku buka usaha kecil-kecilan di rumah, warung gitu, jajanan kayak anak-anak gitu. Ya paling utamanya ya anak sih. Ya itu aja sih kak, paling kayak perhatian aja sih. Iya, karena sedih aja sih kak, maksudnya kalau sakit kayak gitu diasingkan gitu kan. Karena kan orang yang kena TB tuh mungkin salah satunya ya itu tadi, mungkin dia juga ada pikiran yang lain gitu kan. Kan kita nggak tahu juga ya kak. Kayak termasuk aku juga kan, aku sakit juga bukan pure sakit TB juga, karena ada pikiran juga yang lain gitu kan. Padahal kita tuh cuman butuh teman cerita aja gitu. Terus minum obat yang teratur itu aja sih. Kayak yaudah kalau misalnya dokternya nyuruh jam sekian, yaudah rutinin aja jam sekian, kayak gitu sih. Itu balik lagi sih kayak ke dukungan gitu. Kayak soal aku masih sama suami kan, aku mungkin makannya juga jarang kali ya kak, karena kan sibuk ke anak juga. Aku masakin buat anak, ngajak main buat anak gitu kan, ngajakin anak main keluar. Jadi pas aku pulang ke rumah, aku ngerasa kayak dirangkul banget gitu kan, kayak makannya juga diperhatiin gitu kan. Terus apa yang aku mau kayak ya udah dimasakin kayak gitu. Jadi ya aku kangen keluarga aja sih waktu sakit kemarin kayak gitu. Kalau ini batuk aku baru sih ya, karena lagi musimnya. Baru 2 hari nih batuk pilek, emang 2 hari. Terus kalau soal sesek ya paling kalau lagi aktivitas aja sih kak. Kalau aktivitas berat gitu. Kalau misalnya enggak ya enggak sih, nggak ada sesak, biasa aja. Gitu. Iya, kalau mudah capek iya. Itu tadi kan makanya aku nggak bisa kerja di luar, nggak bisa kerja sama orang gitu kan. Jadi aku udah buka usaha di rumah aja lah gitu. Aku yang jalanin sendiri gitu. Beberapa perusahaan udah aku masukin ya, cuman pas aku coba aku masuk kerja, itu atasan ngomong gitu kan, kamu sakit apa kayak gitu. Sampai kok aku kan house life ya kayak, jadi kayak ngos-ngosan aja gitu cara ngomongnya gitu kan. Terus nggak lama aku tiba-tiba
dari yang berdiri tiba-tiba duduk, kebanyakan jongkoknya gitu kan, kayak risih juga mungkin ya atasanku kan, kayak sakit apa sih gitu, sakit paru-paru, waduh nggak bisa nih kayak gitu, nggak bisa nih gitu. Jadi mau nggak mau yaudah aku dikeluarin Kak, aku cuma jalan 2 minggu di situ. Cuman nggak tahu ya Kak, mungkin efek yang paru-paru yang kedua ini mungkin udah kayak yang ibarat kata kayak koreng gitu, cuman kayak tinggal bekasnya kali, jadi kayak yang nggak sempurna gitu loh Kak, jadi nggak bisa capek. Kalau orang paru-paru tuh nggak bisa capek kan, kayak gitu. Soalnya kan kemarin juga aku bukan house life aja sih, kalau misalnya ada barang masuk ya aku kadang bantuin gitu kan, masuk ke atas gitu, merapihin barang kayak gitu. Jadi itu sih yang perusahaan tuh nggak mau nerima ya, karena itu mungkin mual muntah. Iya, kakinya juga sempet nggak bisa jalan. Paling ya itu kayak harus semangat, sabar lah gitu. Emang sih semua penyakit itu kayak ada obatnya gitu loh Kak. Yang ketiga itu harus disupport. Pertama itu tadi ya, pembimbing rumah sakit Kak Muklis, terus Bu Sri, yang pembimbing awal aku kan Bu Susi ya, yang pertama, terus yang kedua keluarga. Ya apa ya, kan tiap hari kan di WA ya Kak, kayak udah minum belum gitu kan, di WA diteleponin kalau belum gitu kan. Terus kita harus kirim bukti juga, foto ke grup kalau kita tuh udah minum hari ini kayak gitu. Iya, ada grupnya, dan kita harus tiap hari tuh harus ngirim foto atau video ke grup itu kalau kita tuh udah minum gitu. Tapi yang penting sih kita satu sih, itu tadi kan si dokter itu kan punya WA kita juga kan, jadi ya dia paling WA pribadi kayak harus kontrol nih bulan ini tanggal segini gitu. Iya, pokoknya intinya semangat, jangan berkecil hati, buktiin kalau kalian tuh bisa sembuh. Iya, pertama sih itu sih ya, pasti aku juga mau bilang terima kasih buat keluarga gitu yang selalu ada, yang ngerangkul banget lah gitu. Apa yang aku mau gitu soal kayak masakan gitu loh Kak. Kangen masakan orang rumah gitu yang dimasakin gitu. Terima kasih banget buat keluarga aku udah nge-support, ngedukung. Bahkan sampai bela-belain loh Kak, tiap pagi sampai malam tuh ngurut kaki aku biar aku bisa jalan. Pagi malam aja gitu Kak. Aku diurut terus kakiku biar bisa jalan gitu. Mamaku udah sama bapak udah nggak ada dari SD. Iya, kakak aku sih yang ini, kakak iparku. Kakakku yang pertama juga yang paling tua gitu kan. Emang selalu ada juga sih Kak. Dia suaminya tuh yang ngerangkul aku banget lah gitu. Kemarin aku sakit gitu. Sampai aku kemarin pisah pun sama suami juga, dia yang ngebantu aku buat ngomong gitu kan. Buat nemuin mantan suamiku aja tuh aku digotong, dipapah gitu. Buat jalan ke kamar gitu. Untuk di luar sana yang lagi berjuang, kalian tetap semangat aja, terus rutinin minum obatnya tuh, karena penting sih soal obat itu ya pertama. Terus yang kedua, nggak usah dipikirin kayak gitu, dibawa enjoy aja gitu. Terus yang ketiga, emang perlu banget sih butuh support dari orang terdekat. TBTV, take action, no discrimination.